Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat NTV dimanapun berada, kembali lagi bersama kami, saya Muhammad Imran Santoso, dan narasumber kita Gus Aluk. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang ngaji bareng bersama Gus Aluk dengan tema keistimewaan bulan Ramadan. Pemirsa NTV di mana berada, marilah kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sangat istimewa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan sehat? Alhamdulillah, semanten ugi juga sehat. Gus Aluk yang saya cintai. Berbicara tentang bulan Ramadan yang tidak luput dari keistimewaan, kemuliaan, dan hikmahnya. Sebelum membahas tentang itu, Gus, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong menyambut bulan Ramadan? Masya Allah. Monggo, Gus. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja nggih. Nggih, monggo. Langsung saja, bahwasanya sebelum kita mempersiapkan diri, apa yang harus kita persiapkan memasuki bulan Ramadan, kita harus terlebih dahulu tahu keistimewaannya Ramadan. Ketika kita sudah tahu keistimewaannya Ramadan, maka kita akan dengan sendirinya mempersiapkan diri. Seperti itu. Ya. Karena tak kenal maka tidak cinta. Tak cinta maka tidak akan sayang. Kan gitu kan. Artinya kenal dulu. Ketika kita sudah kenal, ngerti betapa istimewanya Ramadan, maka kita dengan sendirinya akan mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Seperti itu. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan ke-9 di bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Hijriah. Bulan-bulan Hijriah itu bulan ke-9. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Keistimewaan Ramadan itu yang harus kita ketahui bahwa Ramadan itu bulan istimewa. Kenapa? Karena yang pertama Ramadan itu Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan. Setiap sesuatu itu pasti ada pemimpinnya. Setiap sesuatu ada pemimpinnya. Ada ketuanya. Ada ketuanya. Iya. Pemimpin hari Jumat. Pemimpin para nabi, Nabi Muhammad. Pemimpin bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Luar biasa. Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Selain itu, bulan Ramadan juga itu, ya keistimewaan bulan Ramadan ya satu-satunya yang mana satu bulan penuh kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tahu puasa itu salah satu daripada pilar dari rukun Islam yang 5. Rukun itu kan artinya kan tiang ya kan? Tiang. Rukun Islam itu ada 5. Nah, salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi di Ramadan itu ada ibadah yang tidak ada di bulan-bulan lain. Sholat setiap bulan, setiap hari, setiap saat wajib. Ya kan? Tapi puasa hanya ada di bulan Ramadan. Puasa wajibnya. Wajib. Selain itu juga keistimewaan Ramadan adalah di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita harus tahu dulu. Ketika kita sudah ngerti, ternyata istimewa luar biasa, baru kita akan mempersiapkan diri. Supaya memperoleh keistimewaan tadi. Jadi gini loh. Ibaratnya kita anak muda senang sepak bola ya. Orang kalau sudah senang sepak bola, kan mesti mempersiapkan diri. Kalau sudah memasuki Piala Dunia pasti dia persiapan saluran televisinya yang enak kan gitu kan. Kalau mau nonton bareng harus mempersiapkan LCD proyektor kan gitu. Ya kan, mempersiapkan atribut-atribut. Kenapa? Karena sudah dasarnya sudah senang. Ya enggak? Ya, supaya bisa menikmati tadi. Betul. Kita bisa senang sepak bola karena ngerti sepak bola. Nyun saya enggak ngerti sepak bola, makanya saya enggak senang sepak bola. Makanya entah kapan ada Piala Dunia saya enggak ngerti. Ketika pun ada Piala Dunia saya ya enggak mempersiapkan apa-apa. Kenapa? Karena saya enggak ngerti. Apa istimewanya sepak bola? Apa istimewanya Piala Dunia? Begitu pula tentang Ramadan. Orang itu tidak akan mempersiapkan apapun di bulan Ramadan kalau dia nggak ngerti keistimewaannya bulan Ramadan. Kalau dia ngerti keistimewaan Ramadan, maka dia akan betul-betul mempersiapkan diri secara sadar, tanpa dipaksa.
Bahkan saking istimewanya bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi dawuh seperti ini, Gus. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku itu tahu bahwasanya Ramadan itu istimewa, ma fi Ramadan, apa yang ada dalam Ramadan, apa keistimewaan yang ada dalam Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti mereka mengharapkan 1 tahun penuh adalah bulan Full Ramadan. Nah, mungkin jenengan nanti bertanya, apa sih istimewanya Ramadan? Seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah di Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Yang mana puasa itu adalah rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang 5. Yang tidak dikerjakan di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Di Ramadan kemudian dibuka pintu-pintu ampunan oleh Allah. Dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah. Ditutup pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka ditutup, dibelenggu setan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, celaka orang yang menangi bulan Ramadan. Apa menangi itu, Gus? Bertemu bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti mengalami kerugian, Gus ya? Sangat rugi. Sangat rugi. Ya ibaratnya gini, itu bulan-bulan maghfirah, itu Ramadan bulan ampunan. Ramadan ibaratnya ini di bulan Ramadan itu ibarat makanan melimpah. Tapi kok kita mati kelaparan, kan bodoh-bodohnya orang. Kita bisa makan prasmanan, malah bisa kelaparan. Makan apa saja, iya kan? Ibaratnya ada orang meninggal mati kelaparan, enggak makan berarti kan? Makan. Padahal dia berada di gudangnya makanan. Kan berarti bodoh berarti. Berarti aneh ya? Kan? Aneh kan? Celaka betul kan? Begitu pula orang yang berada di bulan Ramadan. Bahkan sampai keluar dari bulan Ramadan, sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah. Tidak mendapat maghfirah. Berarti kan dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Kan gitu kan? Tidak bisa memanen, Gus ya? Tidak bisa memanen. Makanya kan itulah pentingnya kita mengetahui terlebih dahulu. Keistimewaan Ramadan itu mengetahui agar supaya apa? Agar supaya kita betul-betul mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Terus bagaimana kita kemudian memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Gitu. Ada banyak sebenarnya ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Kemudian, Gus, supaya kita nanti bisa memperoleh keberkahannya, hikmahnya, keistimewaannya. Sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan? Mungkin dari anak-anak atau orang dewasa, supaya nanti kita bisa berpuasa full 1 bulan, bisa menikmati, bisa mendapat maghfirah, bisa mendapat hikmah-hikmah tadi. Ilmunya dulu harus ditata. Ya ilmunya, kira apa saja? Ilmunya, Gus. Artinya ilmunya, ini yang menarik. Iya, ilmunya dulu. Artinya ilmunya itu harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Ramadan itu bulan yang betul-betul istimewa. Gitu kan? Itu harus ngerti dulu sesuai yang disabdakan oleh Nabi bahwa Ramadan itu istimewa. Kanjeng Nabi kan dawuh loh bahwa inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku katanya Nabi, atau bulannya Rasulullah berarti, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa dikatakan bulannya umatku? Karena waktu panennya umatnya Kanjeng Nabi di bulan Ramadan. Maka dilipat gandakan, segala amal baik dilipat gandakan. Ingat, setiap sesuatu itu ada plus minusnya. Setiap sesuatu ada pasang surutnya, setiap sesuatu ada pasangannya, ya kan? Ada gelap, ada siang, ada malam. Kan gitu kan ya? Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Begitu pula di Ramadan. Ketika amal baik itu dilipat gandakan oleh Allah, sebaliknya amal buruk juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya celaka orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Celaka orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Celaka orang yang kemudian dia dengan sengaja tidak berpuasa, bahkan dia tidak berpuasanya dipamerkan di luar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Loh iya, ini kan kita harus tahu bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kan kita harus menghormati bulan Ramadan, betul nggak? Betul. Bagaimana kita bisa menghormati bulan Ramadan sementara kita nggak ngerti bahwa Ramadan itu istimewa? Kan gitu kan? Loh nyuwun sewu. Orang yang sengaja tidak berpuasa dan kemudian dia karena tidak ada halangan loh ya, kecuali kalau ada halangan. Orang yang dia wajib puasa, tapi dia sengaja tidak puasa, bahkan dia mokel itu? Berbuka ya, artinya dia makan di depan umum, murtad jadinya. Bisa jadi murtad. Innalillahi. Hati-hati. Tidak akan dapat rahmatnya Allah kalau seperti itu. Kenapa? Karena jelas-jelas menentang Allah.
Nyun sewu, ada mungkin pernah dengar cerita ya bisa dengan dia. Ada seorang apa namanya non muslim. Di dalam riwayat tersebut orang Majusi. Ya, orang Majusi, orang penyembah api. Intinya dia bukan orang Islam lah. Ya kan? Ketika di bulan Ramadan, suatu ketika anaknya ini makan di luar rumah. Ditempeleng sama si orang Majusi tersebut. Si anak ini ditempeleng. Kenapa ditempeleng? Karena si orang Majusi bilang seperti ini, kamu nggak tahu ini adalah bulan Ramadan. Orang Islam berpuasa. Kamu kok nggak ngormatin? Kamu boleh nggak berpuasa karena kamu bukan orang Islam. Tapi tolong hormatin orang Islam yang berpuasa. Jangan diperlihatkan. Iya kan? Hormatin bulan Ramadan. Hormatin. Tempeleng. Gara-gara seperti itu, Gus, suatu ketika dia sudah settle, ada seorang ulama yang bermimpi orang tersebut masuk surga. Orang Majusi tersebut masuk surga. Kaget, tanya, kamu kok bisa masuk surga? Kamu kan Majusi. Apa katanya si orang tersebut? Iya, dulunya saya Majusi. Tapi sebelum saya meninggal dunia, saya mendapat hidayah. Saya dituntun untuk bisa masuk Islam. Saya dituntun oleh Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya si ulama tadi, kenapa kok kamu bisa mendapatkan hidayah seperti itu? Iya, karena saya pernah suatu ketika menempeleng anak saya karena anak saya tidak menghormati bulan Ramadan. Saya nempeleng anak saya niat menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang yang berpuasa. Orang berpuasa nggak minta dihormatin, Gus. Ya. Orang yang berpuasa, kita selaku orang berpuasa nggak boleh minta dihormatin. Nggak boleh. Yang tidak berpuasa, iya. Yang nggak berpuasa harus menghormati. Namanya teposeliro. Itulah yang namanya toleransi. Toleransi beragama. Ya? Toleransi beragama. Kita nggak boleh kemudian kita minta dihormatin. Saya hormatin, saya ini puasa. Nggak boleh. Karena orang puasa itu harus sabar. Iya nggak? Yang lucu Gus. Gimana? Sama-sama Islamnya, tapi berbuka dengan sengaja tidak menghormati yang berpuasa. Nah itu karena tidak adanya ilmu, Gus. Karena tidak adanya ilmu, makanya pentingnya ngaji. Karena nggak ngerti bahwa kamu kalau puasa, kalau nggak puasa, gitu. Terus kemudian diperlihatkan lagi, itu kamu mengundang murkanya Allah. Kamu jelas-jelas tidak menghormati orang yang lagi berpuasa, kan gitu kan? Mereka nggak ngerti. Seandainya tahu, seandainya ngerti ilmunya, tidak akan seperti itu. Makanya itulah pentingnya ngaji, iya kan? Orang yang tidak cinta kepada ilmu tidak akan ada kebaikan. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa tidak cinta kepada ilmu tidak akan ada kebaikan. Makanya perintah pertama dalam Al-Quran itu bukan sholat, bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah iqra, membaca. Dengan membaca kita punya ilmu. Dengan ilmu kita ngerti. Dengan ngerti kita bisa bersikap. Bisa terarah. Iya kan? Bisa terarah, bisa bersikap. Apa yang harus kita lakukan ketika mau masuk bulan Ramadan? Contohnya seperti itu. Karena harus tahu dulu. Jadi biar kita bisa menghormati bulan Ramadan, harus ngerti dulu bahwa Ramadan itu layak dihormati. Ramadan itu sangat istimewa. Keistimewaannya Ramadan ya seperti yang saya katakan tadi. Di dalamnya kita berpuasa, di dalamnya Al-Quran diturunkan, di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan puasa adalah Sayyidus Syuhur. Di dalamnya dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah, dibuka maufirahnya Allah. Luar biasa. Luar biasanya bulan. Berarti orang-orang yang tidak bisa menggunakan bulan Ramadan dan sebaik-baiknya, dia keluar Ramadan sangat merugi. Sangat rugi. Tidak bisa memanen. Tidak bisa memanen. Iya, ibaratnya kita punya ibaratnya kita waktunya panen ini, ya kan? Waktunya panen. Harusnya pegang uang, kok malah nggak pegang uang, bahkan rugi. Kan sak bodoh-bodohnya orang. Betul nggak? Temannya sama-sama panen, dia kan? Tidak punya apa-apa. Nah, sementara dia nggak punya apa-apa, bahkan merugi. Kan orangnya yang bodoh sekali seperti itu. Ya memang kita hari ini nggak ngerti pahala. Dan kita nggak ngerti pahala ya kan. Ini kita bicara syariat ya, bukan kita bicara hakikat ya kan. Kita nggak ngerti pahala. Bagi orang syariat, bagi orang seperti kita, kadang pikir untuk apa pahala? Kan nanti di akhir nggak dapat sekarang. Iya, hari ini kita seolah-olah tidak butuh terhadap ganjaran, tidak dapat pahala. Tapi ingat, setelah kehidupan ini, setelah kita mengalami kematian, baru di situ kemudian kita betul-betul membutuhkan pahala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang meninggal umumnya seperti itu kan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan kami lagi ya Allah. Seandainya Engkau undurkan ajal kami. Orang yang mati itu pengen hidup, pengen apa? Wa akum minas sholihin, pula pengen jadi wong soleh. Kenapa kok pengen jadi wong soleh? Karena pengen dapat ganjaran. Iya enggak? Pengen golek sangune mati. Setelah mati ketun mereka. Ketun menyesal. La yu'akhirullahu, dan Allah tidak akan pernah. Berarti istilah
jangan sampai keluar Ramadan kamu merugi, itu betul Gus ya? Iya. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kalian merugi. Dengan apa? Dengan tidak diampuni dosa. Kenapa kok tidak diampuni dosa? Ya berarti tidak maksimalkan bulan Ramadan. Lah pertanyaannya, bagaimana cara maksimalkan bulan Ramadan? Kan gitu. Harus punya ilmunya. Nah, harus punya ilmunya. Nah, kita bahas habis ini. Oke. Kan gitu kan ya kan? Baik. Gimana caranya maksimalkan bulan Ramadan? Yang pertama yang pasti kita harus berpuasa. Itu wajib. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, bukan ya ayyuhal muslimun. Apalagi ya ayyuhan nas. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman. Jadi yang ngaku beriman gitu. Yang bukan ngaku, yang beriman. Yang beriman iman itu enggak butuh pengakuan, iman itu butuh implementasi. Iya kan? Kalau cuma sekedar ngaku saya iman tapi implementasinya pekerjaannya tidak sesuai dengan orang-orang beriman, berarti bukan beriman. Berarti hanya iman di lisan saja. Iya, berarti hanya Islam KTP tadi KTP, itu kan Islam ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, poinnya adalah kenapa kita disuruh berpuasa oleh Allah? La'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Nambah takwanya. Nambah takwanya kepada Allah. Jadi orang kalau berpuasa, kok ternyata keluar dari bulan puasa dia tidak nambah ketakwaan, berarti puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Rubba min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'al. Hanya mendapat haus dan lapar. Haus dan lapar saja dapatnya. Tidak bisa memanen lagi. Tidak. Merugi akhirnya. Merugi ya kan? Lagi-lagi merugi ya. Merugi. Artinya jadi gitu. Jadi gimana kemudian maksimalkan puasa. Puasa itu tidak hanya nahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa menahan hati, menahan hawa nafsu. Ya kan? Menahan hawa nafsu. Contoh, puasa ngajarkan kepada kita untuk jujur. Gus ngapunten. Ketika kita wudu. Saya itu wudu. Ya. Nawatul wudu. Seandainya nih kita minum. Sambil minum, nawaitul wudu'a. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya kan? Pertanyaannya ketika kita puasa, bisa kan kita lakukan sambil minum ya? Iya. Ketika kita wudu, kita bisa minum. Berbut sedikit lah. Minum sedikit ya kan? Orang tahu nggak? Nggak tahu orang. Nggak tahu kan ya? Nggak tahu ya? Yang tahu hanya Allah ya. Yang tahu hanya Allah. Dan yang melakukan. Ketika kita puasa, berani nggak kemudian kita melakukan seperti itu? Tidak berani. Tidak berani. Berarti puasa mengajarkan kita untuk jujur. Kenapa Indonesia hancur? Bukan nggak ada orang pinter, banyak orang nggak jujur, betul nggak? Betul. Kasus terakhir kemarin apa coba? Korupsi pertama. Triliunan, ribuan triliun, gila nggak? Nggak cuma negara yang dirugikan, saya dirugikan karena saya selalu ngisi pakai Pertamax. Ternyata Pertamax dapat Pertalite saya kan? Apa-apaan ini kan gitu? Kecewa aku sakit hati. Sebentar. Saya boleh nggak doa jelek ini sekarang ini? Direkam ya. Mudah-mudahan para koruptor hancur hidupnya. Sudah selesai. Direkam ini ya. Mudah-mudahan para koruptor ini bulan puasa. Tak doakan mudah-mudahan hancur hidupnya kalau nggak segera bertobat. Kalau nggak dikembalikan uang negara ini. Benar, kita ini negara kaya. Gara-gara mereka brengsek itu biar sudah nggak apa-apa sudah ya kan. Memang brengsek mereka harus dikatakan brengsek kayak gitu. Seharusnya para koruptor ketika Ramadan tobat ya. Bukan ketika Ramadan, sekarang jangan nunggu Ramadan terlambat besok ya kan ya. Ini kita syutingnya kan 1 hari sebelum Ramadan, betul ya? Ramadan masih besok. Jangan nunggu Ramadan. Segera bertobat. Bertobat. Allah dawu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bersegeralah. Kenapa? Iya kalau besok masih hidup. Kalau mati gimana? Waalaikumsalam ya. Segera tobat. Gimana tobatnya? Tidak hanya ya Allah kalau tobat, kembalikan uang negara, kembalikan uangnya rakyat itu. Hancur Indonesia gara-gara itu. Banyak anak muda sekarang bikin hashtag itu kabur saja dari Indonesia, betul nggak? Iya kan? Bukan mereka tidak cinta kepada Indonesia, karena cari pekerjaan di sini susah. Iya kan? Gini susah. Kenapa? Karena banyak koruptornya. Kenapa koruptor? Karena banyak orang nggak jujur. Kenapa nggak jujur? Karena mereka beribadah hanya sekedar seremonial saja. Tidak memaknai hikmah daripada ibadah itu sendiri. Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Bahwa puasa itu sebenarnya adalah mengajarkan kita untuk jujur. Betul nggak? Betul. Orang kalau nggak jujur, orang kalau kadzib, orang kalau berdusta, maka hilang pahala puasanya. Iya, Gus. Bisa saja kita wudu, netes, diseruput, nggak tahu sih. Iya, Masya Allah. Itu saja kita nggak berani melakukan. Hal yang seremeh itu loh sebenarnya, ya kan? Lo minum itu kan nggak melakukan dosa kepada orang lain, betul nggak? Enggak. Minta sepurone gampang lah dek panggil.
Nggak berani kita lakukan. Berani melakukannya. Iya kan? Loh kenapa kok korupsi berani? Padahal itu merugikan banyak orang. Gimana minta sepuranya? Bagaimana minta ampunannya kepada Allah? Padahal Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba kalau dosa tersebut berkaitan dengan hakul adami. Sebelum orang tersebut minta maaf kepada orang yang tersakiti tadi. Iya enggak? Naudzubillah. Betul enggak? Betul. Ayo coba gimana coba? Minta maaf kepada orang seluruh Indonesia gimana caranya? Termasuk minta maaf kepada saya yang telah dirugikan setiap hari saya beli memakai pertamax, ternyata rasa pertalit ya kan? Atau pertalit seharga pertama kan gitu. Kan kurang ajar kayak gini. Ya semoga dengan bulan Ramadan terus ya orang-orang yang belum bertobat segera bertobat sebelum datangnya Ramadan. Ini mohon maaf ya, saya tidak emosi, saya tidak sekedar emosi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ayolah kita berpuasa itu, apapun ibadah kita Gus ya kan, apapun ibadah kita, jangan hanya berhenti pada ritual saja. Islam itu memang ada ibadah ritual, tapi ingat setelah ibadah ritual ada ibadah sosial. Dan di dalam ibadah ritual itu ada esensi daripada ibadah itu sendiri. Puasa mengajarkan kepada kita untuk jujur. Betul nggak? Ya. Puasa mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah kamu, mintalah tolong kamu dengan sebab sabar dan salat. Sabar. Karena orang kalau marah-marah, emosi ya kan? Marah-marah terus, marah-marah dalam hal ini marah yang karena nafsu ya kan? Marah karena amarah, bukan marah karena Allah. Beda. Ya. Beda ya kan? Apa bedanya Gus? Loh kalau marah karena Allah, kalau kita melihat kemaksiatan kok marah, itu marah karena Allah. Contoh, istri kita keluar tidak pakai jilbab, marah. Oh ya betul. Ojo mesem-mesem sampean. Lek sampean istrinya keluar tidak pakai jilbab, sampean cuma mesem-mesem, dayus katanya Kanjeng Nabi. Kena dosa suaminya Gus. Germo dari Kanjeng Nabi, dayus, germo. Hah? Anaknya dibonceng sama tunangannya, apalagi pacarnya. Kita mesem cuma diam aja. Alhamdulillah anakku payu. Germo, dayus. Harus marah kita. Itu namanya marah sesuai Allah. Dengan tempatnya. Gus, ya? Iya, marah karena Allah. Beda kalau ngamuk-ngamuk, ya kan. Alah, cuman senggolan sedikit sama orang ngamuk, ya kan? Hah? Sering saya itu. Iya kan, senggolan dikit sama orang ngamuk, ya kan? Diserobot umpamanya antriannya ngamuk sampai mencak-mencak. Besok ketika bulan puasa nggak boleh ngamuk Gus ya. Harus menjaga amarah. Jaga amarah. La taghdab wa lakal jannah. Iya kan? Betul. Jangan marah maka bagimu adalah surga. Itu puasa. Hikmahnya puasa seperti itu. Maka orang kalau bohong terus kemudian orang kalau marah itu menggagalkan ibadah, menggagalkan pahala puasa. Selain itu juga yang menggagalkan ibadah puasa itu adalah ghibah. Tahu ghibah ya? Ngerasani. Iya kan? Ngerasani sama namimah. Hati-hati. Ingat hati-hati. Orang ghibah. Tapi ada yang mengatakan, kan ini kenyataan. Loh, kenyataan itu yang disebut ghibah. Kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal. Karena mengada-ngada. Mengada-ngada. Dan ngadu-ngadu. Ingat, surga itu diharamkan bagi orang yang suka adu-adu. Kalau katanya adu domba. Iya, adu domba. Pokoknya kalau katanya orang Banyuwangi ini adalah adol omong. Adol omong itu. Di pintu surga itu daunnya Kanjeng Nabi ya. Di pintu surga itu tertulis seperti ini. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa nammamin wa akin. Surga engkau diharamkan, engkau wahai surga diharamkan bagi tiap-tiap orang yang bakhil dan orang yang senang adu-adu. Namamin, orang adu-adu, dan orang yang berani kepada orang tua. Jadi surga menolak itu ya? Menolak itu semuanya. Itu. Jadi hati-hati. Ketika puasa harus menjaga itu. Menjaga lisan. Wahafidhul lisan. Jaga lisan kita. Dan ingat, orang yang bisa menjaga lisan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang senang baca Al-Quran, orang yang bisa menjaga lisan, dan orang yang senang berbagi, itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Masya Allah. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Apa saja Gus yang dirindukan surga itu? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, talil Quran. Membaca Al-Quran. Orang yang senang baca Al-Quran. Yang nomor 2 adalah orang yang menjaga lisan. Wahafidhul lisan, orang menjaga lisan. Yang nomor 3 adalah orang yang senang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Sosialnya tinggi. Sedekah. Yang nomor 4, wassa'imina fi syahril Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan 4-4 ini semuanya ada di bulan Ramadan. Kalau kita dirindukan surga. Iya, maksudnya semuanya ini gini loh. 4-4-nya ini momentumnya itu di bulan Ramadan. Momentumnya.
Kita baca Al-Quran, Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Betul nggak? Ramadan turunnya Al-Quran. Maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang nomor 2, wahafidil lisan, menjaga lisan. Di bulan Ramadan, kalau amal ibadah puasa kita pengen diterima oleh Allah, jaga lisan kita. Jangan marah, jangan bohong, jangan ngomongin orang lain. Jangan ngersuloh. Itu dosanya lisan, iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Itu kan dosanya lisan. Jangan adu-adu, namimah. Itu kan dosanya lisan, betul nggak? Yang nomor 3 adalah wamut imil ji'an, memberi makan kepada orang kelaparan. Nah, di bulan Ramadan kita dikatakan puasanya kalau kemudian kita berzakat fitrah, betul nggak? Ya, betul. Zakat fitrah, ngasih makan kepada orang yang lapar, ngasih makan kepada orang fakir miskin. Ya, tapi tidak hanya di bulan Ramadan, ini hanya momentumnya saja. Harapannya adalah keluar dari bulan Ramadan kita melakukan, memanifestasikan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan. Selama Ramadan kita beribadah, lalu kemudian keluar dari bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, itu tetap kita kerjakan. Kecuali berpuasa loh ya. Artinya nilai-nilainya kita tetap kerjakan. Berarti namanya mendapat barokahnya Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan kita berusaha jujur. Keluar Ramadan tetap jujur. Jangan jujurnya di Ramadan, ya kan? Paham ya? Ketika Ramadan menjaga lisan, setelah Ramadan menjaga lisan. Ya tetap menjaga lisan. Di Ramadan senang baca Al-Quran, keluar Ramadan tetap baca Al-Quran. Biasanya kan Gus, ketika Ramadan rajin, darus, rajin, merotil Quran, ketika selesai Ramadan, asrasen, malas. Berarti dia tidak bisa menuai panenannya Gus ya? Berarti orang tersebut beribadah hanya pada sisi ritual saja. Berarti aji mumpung. Hanya sekedar itu saja. Mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan saja. Ingat, Ramadan itu kenapa oleh Allah kemudian dilipat gandakan, dikasih bonus besar-besaran seperti itu, agar supaya kita semangat ibadah. Keluar dari bulan Ramadan, kok ternyata nggak semangat ibadah, berarti orang tersebut ibadahnya karena Ramadan, bukan karena Allah. Kesempatan. Iya kan? Ibadahnya karena Ramadan, bukan karena Allah. Ibaratnya gini. Sampai tak kasih. Pokoknya kalau sekarang belajar, anak kita nih, kalau hari ini belajar, kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Besok ketika sudah kita nggak kasih hadiah, dia berhenti belajar. Berarti dia belajarnya karena hadiah. Bukan belajar karena pingin dia pinter. Kalau orang ibadahnya hanya karena ganjaran. Ganjaran yang begitu besar di bulan Ramadan. Iya. Ketika dia ibadahnya hanya pengen dapat ganjaran, tok, ya kan? Bukan ridhonya Allah, berarti itu orang level bawah. Ramadan selesai sudah. Apalagi ketika Ramadan selesai melakukan maksiat. Wah, ini malah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Maka diperingatkan oleh Allah, janganlah engkau menjadi pribadi-pribadi orang yang seperti orang yang menenun baju kain lalu kemudian dia cabak-cabik lagi. Jadi dulu itu ada ya kan orang namanya Ji'ronah. Ji'ronah ini tukang tenun. Ya kan? Tukang tenun. Ketika mau selesai belum selesai nih, mau selesai gak cocok, dibongkar lagi. Tenun lagi dari awal. Mau selesai dibongkar lagi. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Rugi waktu, rugi tenaga ya kan. Nah, Gusti Allah memerintahkan kepada kita, janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti tukang tenun tadi, yang dia menenun, mau jadi malah dirusak. Menenun lagi dari awal. Akhirnya rugi waktu, rugi tenaga dan sebagainya. Artinya apa? Jangan kamu kemudian ketika Ramadan kamu sudah bersusah payah mengumpulkan pahala, menjadi pribadi yang baik, keluar dari Ramadan malah berbuat maksiat lagi. Keluar dari Ramadan malah ibadahnya tidak seperti tidak istiqomah lagi. Jangan seperti itu. Berarti sebenarnya Ramadan itu adalah tempat kita belajar dan memperbaiki ibadah. Iya, tidak hanya sekedar manen. Manen itu adalah hanya bonus saja. Bonus Ramadan. Esensi di bulan Ramadan adalah agar kita supaya belajar. Mumpung Ramadan berjamaah, Ramadan ngaji rajin. Selesai Ramadan selesai. Berarti dia tidak bisa memanen tadi. Dikatakan orang tersebut beruntung, dikatakan orang tersebut barokah di bulan Ramadannya, dikatakan orang tersebut sukses di bulan Ramadannya, bukan pada Ramadannya, tapi 11 bulan setelah Ramadannya. Istimewanya situ istimewanya. Istimewa. Jadi dikatakan sukses dia di dalam Ramadannya adalah
bukan di Ramadannya, tapi Selesai bulan Ramadan. setelah Ramadan. Di Ramadan dia sukses untuk berbuat jujur. Setelah Ramadan terus jujur. Ojo korupsi lagi. Ya, iya kan? Ketika Ramadan Ya, rajin mohon jamaah, maaf ya. selesai Ramadan jamaah. Ya mohon tetap, maaf ya. Kita orang korupsi segitu besarnya, padahal sudah digaji begitu besarnya. Kan digaji sudah besar, ya kan? Iya. Masih korupsi. Apa? Yang dimakan ya segitu. Mau gimana hidup ini? Ya? Kok hukum dunia itu dua. Kalau tidak dunia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia. Itu pasti. Betul nggak? Hukum alam. Kalau tidak kita yang kalau tidak dunia yang meninggalkan kita yang ditinggalkan dunia. Contoh, orang yang ditinggalkan dunia adalah pas lagi kaya-kayanya dirampok, kebakaran. Mungkin nggak bagi Allah menghabiskan itu? Oh mungkin. Mungkin kan? Lo ngapain harus sampai korupsi segitu besar-besarnya, ya nggak? Ngapain korupsi sebegitu besarnya kalau mau ditinggalkan oleh dunia? Kurang dikdaya gimana Amerika, kurang dikdaya gimana California, hanya dalam waktu satu malam habis satu kota. Dan api. Iya kan? Bagi Allah mudah. Ditinggalkan dunia contohnya, memang masih kaya, tapi dirinya sakit. Nggak bisa makan ini, nggak bisa dimakan. Buat apa kaya? Tidak bisa menikmati kekayaannya. Tidak bisa menikmati kekayaannya. Berarti dia ditinggalkan dunia. Kalau tidak ditinggalkan dunia, dia tetap kaya, tetap sehat dan sebagainya. Maka suatu saat dia yang akan meninggalkan dunia. Betul nggak? Betul sekali. Dia akan meninggalkan dunia. Dan ingat daunnya Sayyidina Ali. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha narun. Dunia halalnya itu hisab, petakon kubur itu panjang. Tanggung jawab ukhrawinya itu panjang. Maka Nabi yang paling terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Karena paling kaya. Paling sugih. Dan sahabat paling terakhir masuk surga itu adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Padahal mohon maaf, Nabi Sulaiman seorang nabi. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat. Dan beliau adalah orang-orang yang mendapatkan kekayaannya pasti halal. Betul nggak? Betul, halal. Pasti halal. Dan beliau tidak hanya mendapatkan harta yang halal, tapi juga mentasarufkannya di tempat yang baik. Mengeluarkan hartanya, mensedekahkan, meninfakkan, ya kan, mengeluarkan hartanya di tempat yang benar, sesuai tempatnya. Itu pun terakhir masuk surga. Ini bukan berarti saya tidak berbicara kita tidak boleh kaya. Monggo kaya, silakan. Tapi ingat, untuk apa dulu kekayaan? Ingat bahwa banyak orang yang menginginkan hidup enak tapi lupa bagaimana caranya mati enak. Iya kan? Lupa cara mensyukurinya. Sampai korupsi seperti itu, sampai ribuan triliun. Mau dimakan segimana coba? Saya nggak bisa pikir coba. Ya. Pernah tahu uang 1 miliar? Nggak pernah, Gus. Belum ya? Belum pernah. Tahu 1 triliun nggak? Nggak pernah tahu. 1 triliun itu 1000 miliar. Wow. 1 miliar itu, kalau saya 1 miliar belum pernah pegang ya kan. Kalau 200-300 juta pernah pegang. 100 juta itu segini. Kalau 1 miliar berarti 1 koper ya. Kalau 1000 miliar. 10 koper. Kok 10 koper? Ya 10 miliar itu namanya. Kalau 1 triliun 1000 miliar berarti 1000 koper. Kalau 1000 koper sak ruangan ini, betul nggak? Gembel nopo nih terus. Itu 1 triliun. Ya kan ini ribuan triliun. Mau dipakai apa coba? Mau dimakan seperti apa? Uang negara gitu ya. Ya Allah. Ya itu indikasi orang yang nggak jujur. Tidak jujur. Makanya kan di puasa ini kita diajarkan untuk jujur. Ya kan? Minum 1 tetes air ketika kita wudhu saja. Membatalkan puasa. Ya, kita nggak berani. Padahal sebelum puasa itu kan halal ya kan? Ya. Barang halal kan itu kan ya kan? Sebelum puasa. Sebelum puasa itu kan barang halal. Tapi ketika puasa kita diajarin oleh Allah bahwa oke, manusia tidak melihatmu. Bahkan jangankan teman kita samping kita yang lagi wudhu tidak melihat kita. Ya kan? Tidak tahu apakah kita minum atau tidak. Tidak tahu, tapi kita tidak berani melakukan. Kenapa? Karena kita sadar betul ada Allah yang Maha Sami'un, Maha Basirun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak hanya mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan mengetahui apa yang terlintas dalam fuad kita. Yang sir bisa mengetahui. Yang sirun min asrarillah. Yang dalamnya fuad kita. Jangankan kerenteknya hati, sama lintasannya hati saja kita Allah Maha tahu. Iya enggak? Apalagi yang kita lakukan.
makanya kita nggak berani. Nah, seperti itu. Jadi puasa itu mengajarkan seperti itu. Makanya kalau kita mengerti terhadap keistimewaan Ramadan, terus hikmah-hikmah di dalam kita berpuasa dan sebagainya, kita akan betul-betul memaksimalkan. Jadi Ramadan, jangan kemudian beribadah itu hanya sekedar agar saya dapat pahala. Jangan seperti itu saja. Jadi ibadah tingkatan bawah ya? Iya, tapi bagaimana kita beribadah itu bisa kemudian kita menjadi pribadi yang baik yang diridhoi oleh Allah. Itu. Bagaimana kita beribadah itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kan la'allakum tattaqun tadi kan? Yeah. Menjadi pribadi baik yang kita diridhai oleh Allah. Gimana bisa diridhai? Bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain? Bagaimana kita jadi pribadi yang mampu membawa perubahan bagi orang lain, menjadi agent of change? Negeri ini butuh suatu perubahan yang signifikan. Betul nggak? Betul. Jangan hanya terjebak pada ritual saja. Di luar sana banyak orang yang kelaparan, di luar sana banyak orang yang bodoh. Itu yang harus kita perangi. Betul nggak? Jadikan Ramadan itu menjadi momentum agar kita bisa memerangi kebodohan, kelaparan, kemiskinan, kemunafikan. Itu. Jadikan Ramadan itu, oh iya, Ramadan kita harus berbagi. Maka kita harus berbagi. Tidak hanya uang, tapi bagaimana berbagi pikiran. Berbagi, itu penting gitu loh. Jangan hanya terjebak pada ritual. Bahwa ibadah itu tidak hanya di masjid saja. Dan bahwa masjid itu tidak hanya sebuah bangunan yang kita anggap masjid itu saja. Masjid itu adalah, jalanmu adalah masjid. Kantormu adalah masjid. Kebunmu adalah masjid. Sawahmu adalah masjid. Jadikan tempat-tempat tersebut adalah ladang untuk beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul nggak? Betul sekali. Dan ibadah itu tidak terjebak pada ritual saja. Menyambung Gus ya, berbicara tentang ibadah. Ini seru Gus, ini seru bahwasanya seru nih. Sangat ambisi. Enggak, bukan berambisi, ini berapi-api semangat. Karena kita, semangatnya luar biasa. Iya, memang harus kayak gitu, memang harus semangat kita ini. Menyambung Gus, berbicara tentang ibadah bulan Ramadan, puasa ya. Tingkatan orang puasa kan berbeda-beda Gus. Iya. Ada yang puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Iya. Ada yang meningkat lagi di atasnya menahan panca indera. Iya. Dan ada yang seterusnya. Iya. Bisa dijelaskan Bos ya? Iya, ya kalau orang yang umum itu puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Iya enggak? Sah gitu kan? Ya sah. Dapat pahala gitu. Pahala, ya kan? Orang yang khusus ya kan? Berarti atasnya lagi Bos. Di atasnya lagi adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga tapi menahan hawa nafsu. Menahan sabar dan sebagainya. Maksud pandangan mata dan sebagainya. Tapi ada orang yang lebih khusus lagi. Siapa? Orang ketika berpuasa, dia tidak hanya membawa perubahan untuk dirinya, tapi membawa perubahan untuk masyarakatnya. Paling khusus ya? Itu orang paling khusus. Jadi, puasa itu kan la'allakum tattaqun, betul nggak? Iya. Agar supaya kalian nambah bertakwa, iya kan? Orang yang umum, nggak ada efek. Keluar dari Ramadan, ya sudah saja. Yes. Setelah Ramadan atau sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada efek. Orang yang khusus adalah orang yang ketika keluar Ramadan ada efek. Sebelum Ramadan mungkin warnanya kuning ya mungkin ya kan. Mohon maaf ya, ini saya tidak bicara suatu kelompok enggak. Ini maksudnya perumpamaan aja. Seperti buah ya, seperti anggap C lah, kalau nilainya C sebelum Ramadan, keluar dari Ramadan, alhamdulillah jadi A. Ini orang khusus. Jadi ada peningkatan yang terus menerus ya? Iya, peningkatan untuk dirinya. Tapi orang yang luar biasa adalah orang yang ketika keluar Ramadan, efeknya tidak hanya pada dirinya, tapi efeknya kepada orang lain, efeknya bahkan kepada bangsa dan negaranya. Itu adalah orang yang luar biasa di dalam menjalankan puasa. Makanya puasa itu kembali lagi saya tekankan, puasa itu tidak hanya ibadah ritual saja. Esensi puasa, intisari dari puasa bahwasanya kita harus membawa perubahan. Tidak hanya untuk diri kita, juga untuk orang lain. Demikian. Semoga bermanfaat.
Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jatuhnya khairun nas Anfa'uhum linnas. anfa'uhum linnas. Itu. Gus, ini yang sangat menjadi apa ya? Beban saya ini kepingin Waktunya bertanya. 1 menit kayaknya. 1 menit ya? Oh, berarti dipending aja bulan depan. Cuma depan nggak apa-apa, tapi saya pas ada di Madinah Ya, ini. untuk Gus, untuk penutup pada sore hari ini, Siap. motivasi dari Gus Aluk supaya kita bisa mendapatkan tadi apa itu hikmah dan keistimewaan bulan puasa. Monggo Gus, sebelum ditutup. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa maksimalkan kita ibadah di bulan puasa secara syariat. Secara syariat kita maksimalkan. Selain itu kita juga belajar esensi puasa sehingga kita mendapatkan hakikat daripada puasa itu sendiri. Kita harus seperti apa? Sehingga harapannya adalah ketika kita sudah menjalankan syariat puasa, ya berpuasa, ya ngaji, ya ibadah, meningkatkan itu, lalu kemudian kita mengambil esensi daripada puasa itu sendiri, bahwa kita harus jujur, menahan amarah, menahan lisan, dan sebagainya, harus senang berbagi, itu esensi hakikatnya puasa. Mudah-mudahan harapannya kita bisa ma'rifatullah, Amin. bisa kemudian kita sadar betul, punya kesadaran secara ruhani ya, kita punya kesadaran secara spiritual bahwa kita hambanya Allah yang ditakdirkan, dilahirkan ke dunia ini sebagai rahmat bagi umatnya manusia yang lainnya. Rahmatan lil alamin. Tuhan itu menciptakan kita itu bukan sekedar menciptakan kita biasa saja, tapi harapannya adalah kita menjadi penyalur rahmatnya Allah. Seperti itu. Rahmat untuk alam. Ya, itulah ma'rifatullahnya kita. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Gus Aluk atas closingnya. Semoga bermanfaat. Marhaban ya Ramadan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.